Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pencari ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ketentuan darah haid. Sebelum kita masuk lebih jauh pada pembahasan, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa warna, sifat, kuat dan lemahnya darah tidak menjadi acuan dalam penentuan hukum darah haid. Sebab pembahasan kuat dan lemahnya darah hanya untuk menentukan darah haid tatkala wanita mengalami istihadah. Artinya keluar darah lebih dari 15 hari. Dengan demikian, meskipun warna dan sifat darah berubah-ubah, kalau masih dalam batasan hari haid, maka tetap dihukumi haid. Adapun darah yang keluar dihukumi haid apabila memenuhi 4 syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama adalah keluar dari wanita yang usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, yaitu batas usia minimal haid. Kemudian syarat yang kedua adalah darah yang keluar minimal 1 hari 1 malam jika keluar secara terus-menerus, atau sejumlah 24 jam jika keluar secara terputus-putus asal tidak melampaui 15 hari. Kemudian syarat yang ketiga adalah tidak lebih dari 15 hari 15 malam jika keluar secara terus-menerus. Kemudian syarat yang keempat adalah keluar setelah masa minimal suci, yakni 15 hari 15 malam dari haid sebelumnya. Jika seorang wanita mengeluarkan darah namun tidak memenuhi persyaratan di atas, maka darah yang keluar tidak dihukumi darah haid tetapi disebut sebagai darah istihadah. Dari persyaratan di atas dapat disimpulkan bahwa minimal masa haid atau aqallul haid adalah sehari semalam atau 24 jam, dan maksimal masa haid atau aktsarul haid adalah 15 hari 15 malam. Masa keluarnya darah haid yang sering terjadi adalah 6 atau 7 hari. Namun ada juga wanita yang setiap bulan mengeluarkan darah kurang atau bahkan lebih dari masa tersebut. Adapun minimal masa suci yang memisahkan antara 2 haid adalah 15 hari 15 malam. Karena rumitnya permasalahan haid ini, yang mana disebabkan tidak samanya darah yang keluar antara satu wanita dengan yang lain, untuk semakin memperdalam pemahaman kita dalam penentuan hukum haid, berikut ini adalah contoh-contoh kasus perbedaan darah yang keluar di antara para wanita. Kasus yang pertama adalah jika masa pemisah kurang dari 15 hari. Bila darah pertama dan kedua masih dalam rangkaian masa 15 hari, terhitung dari permulaan keluarnya darah pertama, maka semuanya dihukumi haid, termasuk masa berhenti di antara 2 darah tersebut. Contoh kasus nomor 1. Keluar darah selama 3 hari, lalu darah berhenti selama 3 hari, dan keluar lagi selama 5 hari. Contoh kasus nomor 2. Keluar darah selama 2 hari, lalu darah berhenti selama 10 hari, dan keluar lagi selama 3 hari. Dari kedua contoh di atas, keseluruhan hari termasuk masa tidak keluar darah dihukumi haid, sebab semuanya masih dalam masa maksimal haid, yaitu 15 hari. Kasus yang kedua adalah bila darah kedua keluar di luar rangkaian masa 15 hari dari permulaan haid pertama, yaitu jumlah masa pemisah ditambah dengan darah pertama tidak kurang dari 15 hari. Sementara jumlah masa pemisah ditambah darah yang kedua tidak lebih dari 15 hari. Maka darah kedua dihukumi darah fasad atau darah kotor. Contoh kasus nomor 1. Keluar darah yang pertama selama 3 hari. Kemudian berhenti selama 12 hari. Lalu keluar darah yang kedua selama 3 hari. Maka 3 hari pertama dihukumi haid, 12 hari tidak keluar darah dihukumi suci, dan 3 hari di akhir disebut darah fasad atau darah kotor dan dihukumi sedang berada dalam masa suci. Kemudian contoh kasus yang kedua. Keluar darah pertama selama 6 hari, lalu berhenti selama 9 hari.
kemudian keluar lagi darah yang kedua selama 2 hari. Maka 6 hari di awal dihukumi haid, berhenti 9 hari dihukumi suci, dan 2 hari darah di akhir dihukumi sebagai darah kotor. Kasus yang ketiga adalah bila masa suci atau pemisah ditambah darah kedua melebihi 15 hari, maka sebagian darah kedua dihukumi darah fasad untuk menyempurnakan masa minimal suci atau pemisah, dan sisanya dihukumi haid yang kedua bila memenuhi ketentuan haid. Contoh nomor 1. Keluar darah pertama selama 3 hari, lalu berhenti selama 12 hari, kemudian keluar darah yang kedua selama 6 hari. Maka 3 hari di awal dihukumi haid, 12 hari dihukumi suci, dan 3 hari dari darah yang kedua adalah darah kotor dan dihukumi masa suci, sedang 3 hari sisanya dihukumi haid yang kedua. Kemudian contoh nomor 2. Bila keluar darah pertama selama 5 hari, kemudian berhenti selama 10 hari, lalu keluar darah yang kedua selama 10 hari. Maka 5 hari di awal dihukumi haid, 10 hari ditambah 5 hari dari darah kedua, yang mana adalah darah fasad, dihukumi masa suci, dan 5 hari sisanya dihukumi haid yang kedua. Penentuan hukum ini apabila masa keluar darah kedua setelah dikurangi untuk menyempurnakan masa minimal suci atau masa pemisah, sisanya tidak lebih dari maksimal haid, yaitu 15 hari. Dan jika melebihi masa 15 hari itu, maka perempuan tersebut dihukumi mustahadhah. Ketentuan hukumnya akan dibahas di bab mustahadhah yang akan datang. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Keluar darah pertama selama 10 hari, kemudian berhenti selama 10 hari, lalu keluar darah yang kedua selama 25 hari. Maka 10 hari pertama dihukumi haid, 10 hari saat tidak keluar darah ditambah 5 hari saat keluar darah yang kedua dihukumi masa suci, karena 5 hari darah yang kedua itu dianggap sebagai darah fasad atau darah kotor. Sedangkan 1 hari setelah itu dihukumi masa haid dan sisanya dihukumi sebagai darah istihadhah. Itulah beberapa kasus-kasus beserta contoh dari permasalahan haid pada wanita. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menjadi kebermanfaatan dan keberkahan bagi hidup kita bersama. Amin, tsumma amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.